Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusuma Wardani. Hari ini saya akan menjelaskan materi PPKN kelas 8 pada bab 2, yaitu sekarang kita akan membahas materi mengenai hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Nah, pada video sebelumnya kita juga sudah bahas materi mengenai kedudukan, pembukaan, dan sistematika UUD 1945. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, tonton dulu ya, bisa langsung klik link yang ada di atas. Langsung aja kita mulai, jangan lupa berdoa. Kita masuk subbab kedua, yaitu hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Jadi, sebelum kita membahas mengenai hubungan antara pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan, kita harus tahu bahwa proklamasi ini terdapat ataupun terdiri dari dua unsur. Kita cari tahu dulu dua unsur ataupun dua pokok yang terdapat di proklamasi itu. Yang pertama, di dalam proklamasi itu memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya yang kedua, memuat ataupun terdapat tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Setelah itu, kita juga melihat di mana sih hubungan antara pembukaan dan proklamasi ini. Nah, ini dia. Jadi, di dalam alinea pertama sampai alinea ketiga itu pembukaan UUD ini merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama yang terdapat di proklamasi. Kita lihat dulu ya, kita bedah. Nih, di dalam alinea pertama, kedua, ketiga itu merupakan unsurnya itu ada di dalam proklamasi yang bagian pertama, pokok pertama ya. Kita lihat dulu di alinea pertama, dia bilang bahwa di alinea pertama ini menyatakan mengenai kemerdekaan. Kalian bisa lihat di alinea pertama itu ada kalimat kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jadi alinea pertama ini masih merupakan uraian dari proklamasi pokok yang pertama ya. Kita lihat di alinea kedua, ini menyatakan mengenai perjuangan kemerdekaan. Di alinea kedua, kalian bisa menemui kalimat yang berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Ya, ini juga masih terdapat di dalam pokok proklamasi yang pertama. Maksud saya yang pertama. Nah, alinea ketiga, kalian bisa di sini menyatakan bahwa kemerdekaan didorong oleh keinginan luhur. Kalian lihat di alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas ya. Ini juga masih menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi alinea pertama 1 2 3 itu merupakan uraian dari proklamasi pokok yang pertama ya. Nah, kita lihat di alinea keempat, ini merupakan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi. Jadi di alinea keempat ini udah mulai diatur bahwa setelah proklamasi apa yang mau kita capai ya. Nah, di sini kan di pokok proklamasi dinyatakan bahwa tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Jadi di alinea keempat ini sudah dituliskan apa yang menjadi visi misi negara ya. Nah, kalian bisa melihat visi dan misi negara Indonesia yang ada kalian bisa lihat visi dan misi negara Indonesia yang ada di alinea keempat ya. Nah, selanjutnya selain dari visi dan misi, di alinea keempat ini juga ada mengenai bentuk negara ya. Juga terdapat dasar negara Pancasila kita. Juga ada kenapa kita membutuhkan UUD di dalam
alinea keempat ini. Itulah mengenai hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Intinya proklamasi ini merupakan rangkuman dari apa yang terperinci di dalam pembukaan UUD 1945 ini. Karena kalian bisa lihat di layar ya, di seluruh alinea ini, baik alinea pertama, kedua, ketiga, keempat, itu terdapat di dalam proklamasi ini ya. Kalau di alinea 1, 2, 3, kalian bisa melihat di proklamasi pokok yang pertama. Kalau di alinea keempat, kalian bisa melihat di dalam proklamasi yang terdapat di pokok yang kedua. Kita lanjut ya, semoga kalian paham dengan penjelasan ini. Nah, sekarang kita akan membahas ke subbab yang ketiga, yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Kita bahas dulu. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Fundamental ini sama dengan artinya penting ya. Nah, jadi pokok kaidah fundamental yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 ini ialah yang pertama, di dalam pembukaan UUD 1945 ini memuat ataupun terdapat pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD. Nah, jadi di dalam pembukaan ini merupakan rangkuman apa yang akan dijelaskan di dalam pasal-pasal UUD 1945 ini. Nah, yang kedua terdapat pengakuan kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Kalian bisa lihat di alinea pertama ya. Ini terdapat di alinea pertama. Bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Selanjutnya yang kedua, terdapat cita-cita nasional juga. Yang keempat, di pembukaan UUD terdapat pernyataan kemerdekaan. Kalian bisa lihat di alinea kedua, berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Kalian bisa lihat pernyataan kemerdekaan ini di alinea ketiga ya, yang berbunyi, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Selanjutnya, di dalam pembukaan ini juga terdapat tujuan negara. Tujuan negara yaitu kalian bisa lihat di alinea keempat ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini terdapat di dalam alinea keempat. Nah, selanjutnya juga terdapat kedaulatan rakyat, bahwa di Indonesia ini yang berdaulat adalah rakyat. Ini kalian bisa lihat di alinea keempat ya. Alinea keempat juga ini berbunyi yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ya, kalian bisa lihat di alinea keempat. Dan yang terakhir juga terdapat dasar negara Pancasila di dalam pembukaan UUD 1945. Nah, dasar negara ini juga terdapat di alinea keempat ya, yang berbunyi berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah,
cita-cita nasional ini juga kalian bisa lihat di alinea kedua ya. Ini tadi kelupaan. Cita-cita nasional kalian bisa lihat di alinea kedua yang berbunyi menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa diulang lagi materinya supaya kalian bisa lebih paham ya. Pada video selanjutnya kita akan membahas materi mengenai makna alinea pembukaan UUD 1945. Terakhir, gak lupa saya sampaikan, tolong dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya kita bisa belajar bersama. Terima kasih.